Muncul dua candlestick pattern yang berpotensi reversal di area support. Apakah saham ini menarik untuk dibeli? Temukan jawabannya di video ini. Ini dia SKS Basah episode 5 saham Telkom. Let's go! Halo Sobat Trader, apa kabar? Selamat datang di SKS Basah episode kelima. Di episode sebelumnya kita udah basah-basahan BBRI dan sampai sekarang masih ongoing ya guys. Thank you juga untuk semua feedback positif di video tersebut. Buat yang belum nonton videonya, jangan lupa setelah video ini selesai ditonton. Linknya ada di sebelah sini ya. Hari ini kita akan basah-basahan Telkom karena ada yang menarik baik secara technical maupun secara flow analysis. Nah, penasaran seperti apa sih flow analysis di saham Telkom? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai basah-basahannya. Tapi mau ingetin nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena saya akan bantu kamu untuk menjadi smart trader dan pastinya layanan ini gratis. Follow juga Instagram saya di @andisenjaya untuk update harian seputar saham. Thank you untuk supportnya Smart Trader, membantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk trader-trader di Indonesia. Disclaimer bahwa semua informasi di video ini hanya bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau ajakan membeli dan menjual. Semua keputusan membeli menjual, untung maupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Do your own research and trade responsibly. So langsung aja kita basah-basahan. Oke Smart Trader, sekarang di depan layar monitor kalian sudah terbuka sebuah grafik atau chart dari saham Telkom. Nah, ini udah ada sedikit gambaran, tapi biar lebih afdol kita mau clear dulu aja karena kita mau breakdown dan analisis dari awal biar kamu juga bisa mengikuti bagaimana sih step by step proses atau framework analisis untuk saham Telkom tersebut. Jadi kita di sini remove drawing dulu dan seperti biasa kita mau menggunakan top down analisis. Jadi sekarang kita akan melihat di time frame yang lebih besar terlebih dahulu, yaitu time frame monthly. Oke, di time frame monthly ini sebenarnya cukup clear bahwa saham Telkom, kalau dari sini datanya itu dari sekitar 2006 atau 2005 itu bergerak uptrend terus, dan ini kemarin ketika COVID sempat drop, tapi sebenarnya secara monthly time frame ini masih terbilang uptrend. Kenapa? Karena dia hanya retest daripada support yang ada di sini. Jadi di sini ada resistance, kemudian di sini di breakout ke atas, di sini menjadi area support. Jadi kalau dikasih panah kurang lebih seperti ini, dan ini sudah kembali uptrend lagi atau udah kembali recover lagi sampai saat ini atau kemarin ini sempat ada atau menyentuh di level harga tertinggi di sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kalau kita lihat ini level tertingginya ada di sekitar harga 4840 di sekitar bulan Agustus 2017, dan kemarin ini ketika April 2022 sempat menyentuh resistance tersebut kemudian koreksi kembali. Nah, sekarang kita melihat bahwa secara trennya lagi bagus banget dan saat ini ada di sekitar area resistance di atasnya, which is kalau misalkan tren bullish ini terus berlanjut, artinya saham Telkom ini ada peluang yang besar untuk membuat sebuah breakout daripada resistance kemudian bergerak di sebuah level harga all time high yang baru. Nah, kalau kita coba sedikit analisis aja, saya mau menggunakan parallel channel di sini. Jadi kita bisa membuat kurang lebih seperti ini dan terlihat di sini ada ABC correction terlebih dahulu. Jadi di sini A, di sini B, di sini C. Kemudian harganya udah langsung breakout lagi daripada trend line yang ada di sini atau channel ke bawah yang ada di sini. Kemudian di sini sempat retest. Jadi di sini kalau kita perhatikan sempat retest daripada trend line-nya. Jadi kalau misalkan kita buat trend line, di sini kita tarik dari sini ke sini, ini membuat sebuah trend line dan kemudian ketika breakout dia retest terlebih dahulu atau pullback ke trend line tersebut. Kemudian saat ini sedang ongoing untuk coba breakout daripada level all time high-nya atau resistance yang ada di atas. Nah, kalau kita mau coba ukur kira-kira kalau menggunakan monthly time frame, itu targetnya bisa ke berapa sih? Jadi di sini saya menggunakan yang namanya Fibonacci. Kenapa? Karena balik lagi untuk melihat di mana sih kira-kira resistance selanjutnya berasal. Ketika harganya ada di all time high, kita cuma bisa menggunakan harmonic resistance menggunakan Fibonacci. Mungkin buat sebagian dari kamu ada yang belum paham apa itu Fibonacci dan bagaimana cara menggunakannya, teman-teman semua bisa nonton dulu.
jangan lupa di kelas trading SKS di sebelah sini ada 2 part kalau saya tidak salah. Silahkan ditonton aja setelah ini. Oke, sekarang saya mau tarik dari atas sini ke bawah sini atau ke titik C yang ada di sini. Dan kalau kita lihat biasanya harga punya potensi yang besar untuk meraih atau mencapai area golden ratio-nya di sini, which is 6.300. Tapi ini masih jangka yang sangat panjang karena ini ada di monthly time frame. Jadi sebenarnya untuk prospek ke depannya targetnya itu ada di sekitar 6.300. Jadi kalau kita coba ukur dari sini ke atas sini, masih ada sekitar 40% lagi untuk bisa naik ke atas. Sekarang kita sudah selesai melihat gambaran kurang lebih di monthly time frame. Sekarang saya mau masuk ke weekly time frame terlebih dahulu. Oke, di weekly time frame saya mau coba untuk remove drawing terlebih dahulu biar kita bisa jauh lebih clear aja melihatnya. Buat teman-teman yang mungkin masih ingat, waktu itu saya juga sempat membuat sebuah analisis di saham Telkom. Waktu itu masih di segmen watchlist saham, dan kalau saya nggak salah, saham Telkom ini menjadi saham pertama yang saya bahas. Videonya ada di sini. Teman-teman kalau yang mau lihat analisisnya waktu itu seperti apa, bisa langsung nonton aja setelah video ini selesai di sebelah sini ya. Jadi saya review sedikit aja waktu itu. Kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya area support dan di sini ada potensial double bottom. Dan waktu itu saya memberikan pandangan juga bahwa saham Telkom ini ada peluang untuk naik kemudian berubah trennya. Kenapa? Karena di sini ada sebuah pola yaitu double bottom yang akhirnya berhasil di breakout di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya atau secara strukturnya, saat ini saham Telkom bergerak di sebuah uptrend karena di sini sudah membentuk high, di sini membentuk low, di sini membentuk higher high, di sini ada potensi membentuk higher low, kemudian dia akan membentuk yang namanya higher high kembali dan melanjutkan pergerakan bullishnya. Nah, sampai sini saya harap teman-teman bisa ngikutin dan kita akan lanjut lagi. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa membuat sebuah trend line. Jadi, kalau kita lihat di sini ada low, di sini ada low, di sini ada low, sebenarnya kita bisa menghubungkan low tersebut menjadi satu garis. Jadi kurang lebih ini adalah trend line yang kita coba hubungkan dari setiap low-nya, dan ini bisa menjadi alat bantu support secara dinamis naik ke atas. Selain itu kita juga bisa copy trend line yang ada di bawah ke atas sini. Jadi kurang lebih dia akan membentuk sebuah batasan naik ke atas dan di sini kita sebut dengan channel. Jadi ada potensi bahwa nanti nextnya kalau misalkan saham Telkom ini berhasil naik lagi, dia akan mengincar upper channel yang ada di atas di sebelah sini. Jadi kurang lebih ada di sebelah sini. Nah, untuk targetnya sendiri di weekly time frame kita bisa ukur lagi pakai Fibonacci. Jadi kita bisa ukur kurang lebih sekitar sini. Jadi bisa ada potensi ke 5120 ya untuk target terdekatnya, atau ke 1618 kurang lebih di sini di 5470 atau mendekati psikologi price-nya di 5500. Jadi ini adalah potensi pergerakan saham Telkom dalam jangka waktu dekat di time frame weekly. Oke, sekarang kita akan coba analisis di daily time frame. Nah, sekarang kita udah di daily time frame dan biar lebih jelas lagi, saya akan remove drawing terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, smart trader buat kamu yang masih ingat bagaimana cara kita menentukan sebuah saham ini uptrend atau downtrend, itu kita bisa menggunakan yang namanya indikator moving average yang pernah saya bahas di kelas trading SKS di sebelah sini. Dan saya menggunakan 3 angka moving average, yaitu moving average 200, di sini saya akan nyalakan, kemudian moving average 100 dan juga moving average 20. Jadi kurang lebih ada di sebelah sini. Dan kalau kita perhatikan, apabila harganya itu ada di atas moving average 200 dan 100, itu sebenarnya di short term time frame-nya dia sedang bergerak uptrend atau lagi bergerak bullish. Jadi sebenarnya patokan paling krusial adalah di mana sebuah harga itu ada di atas moving average 200. Dan kalau kita lihat di sini, harga di sekitar 4300 ini merupakan pertemuan antara moving average 200 dan 100. Artinya di sini sebenarnya merupakan area support juga yang sangat kuat. Tapi secara moving average 20-nya itu harganya masih ada di bawah moving average atau garis rata-rata harian 20 candlestick terakhir. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti dia berhasil break dan close di atas moving average 20, itu merupakan sebuah indikasi yang positif di mana saham Telkom ini menurut saya pribadi akan start untuk bergerak bullish kembali. Nah, di sini pertama yang mau saya lakukan adalah di sini bisa melihat ada sebuah pola yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika dia koreksi itu dia mirip kurang lebih seperti membentuk sebuah candle atau sebuah lengkungan ya secara pola. Dan biar nggak saling tabrakan, saya mau tutup dulu moving average-nya.
Nah, biasanya kalau ada sebuah pola cup, biasanya seringkali diikuti dengan yang namanya handle. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sebuah handle yang sedang dibuat oleh saham Telkom. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini merupakan continuation pattern, artinya apabila nanti saham Telkom ini sudah selesai dari masa konsolidasi di sini, dia akan breakout dan kemudian akan melanjutkan pola pelanjutan daripada cup and handle tersebut. Nah, di samping itu juga saya mau membuat sebuah area support resistance atau resistance become support. Jadi kalau kita lihat di area sebelah sini, itu ada sebuah area resistance sebelumnya, dimana di sini sempat 2 kali mengalami rejection. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian ketika sahamnya berhasil breakout di sebelah sini, dia berhasil beberapa kali mendapatkan rejection di area support di sebelah sini. Artinya sebenarnya sekarang itu saham Telkom masih ada di area support yang dijaga kuat oleh harga. Sehingga saya melihat di sini sebenarnya ada sebuah opportunity untuk kita bisa buy on weakness, karena di sini masih di sekitar area support. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah trading plan, kita bisa buy di sekitar area tersebut. Kemudian untuk stop loss-nya, kita bisa menggunakan rejection yang ada di candlestick yang di sini sebenarnya sekitar 4.300. Jadi untuk stop loss yang ketat kita bisa under 4.300. Tapi kalau misalkan kita mau kasih sedikit lebih luas jaraknya, kita bisa menggunakan swing yang ada di sini, atau di sini juga ada area demand di bawahnya, sehingga stop loss-nya bisa sedikit kita kasih ruang di sekitar 5-6% untuk stop loss-nya. Di sini 5-6%, dan seperti biasa untuk target profitnya sebenarnya kita bisa lihat di atas sini, ini merupakan area resistance. Jadi kalau misalkan kita targetin aja di sekitar area resistance, sebenarnya kita sudah ada dapat risk to reward ratio 1:5. Jadi kalau misalkan pada akhirnya dia berhasil breakout dan kemudian masuk ke area resistance yang di atas, kita bisa monitoring apakah ada rejection di sekitar area resistance. Apabila ada, kita bisa take profit terlebih dahulu 50%. Tapi apabila ternyata price action-nya berhasil breakout resistance tersebut tanpa ada boundaries apapun, kita bisa menggunakan target daripada weekly-nya. Jadi kurang lebih targetnya seperti tadi di sekitar 5470, atau kalau kita mau secure profit dulu, kita bisa di 5120 atau di 127,2 Fibonacci ratio. Jadi secara technical analysis kurang lebih menurut saya seperti itu, dan saham Telkom ini juga salah satu saham yang menurut saya menarik untuk saat ini hingga nanti menjelang akhir tahun. Dan di sini saya mau sedikit mengajak teman-teman semua atau smart trader, kita sama-sama belajar untuk melihat satu konfirmasi menggunakan flow analysis. Jadi ini adalah data flow yang kita ambil di saham Telkom ini sejak 15 Juli 2022. Kalau kita lihat dari chart, 15 Juli itu kurang lebih ada di sekitar sini. Jadi di sini adalah data di mana saya coba untuk ambil pertama kali. Kenapa? Karena pertama saya melihat di sini adalah candlestick breakout. Dan kalau kita lihat secara volume juga di sini cukup signifikan. Jadi saya mau melihat dari swinging di bawah, di mana saham Telkom tersebut udah mulai bergerak uptrend lagi atau udah kembali reversal daripada koreksinya sebelumnya. Kita mau lihat sebenarnya secara flow analisis itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini ditarik dari 15 Juli sampai hari ini yaitu 3 Oktober. Di sini kalau kita lihat dengan jelas smart money-nya inflow dengan angka yang cukup fantastis, di mana di sini menggunakan kode broker BK dan KZ itu kalau di total hampir mencapai 4 triliun rupiah secara value. Sedangkan kalau kita lihat perbandingan di sisi sellernya di sini cukup terpaut jauh. Kalau kita lihat dari top satunya aja, ini BK dan AK perbandingannya 1:4. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi flow, smart money-nya inflow dengan akumulasi yang cukup tinggi atau cukup masif. Nah, sekarang kita kembali lagi ke chart. Memang ketika saham Telkom ini sempat mengalami sideways konsolidasi atau koreksi di area sebelah sini yang saya kasih area warna kuning di sebelah sini, memang ada smart money yang outflow tapi dengan jumlah yang menurut saya sangat wajar sekali. Dan kalau kita lihat secara overall atau secara menyeluruh, di mana smart money ini masih inflow di saham Telkom. Jadi menurut saya sendiri ini adalah kombinasi yang ideal antara technical analysis yang memang menarik dan juga flow analysis yang supporting data untuk technical analysis tersebut. Pasti kamu udah pada tahu kalau baru-baru ini saya membuat sebuah komunitas yaitu Kita Sepaham. Singkatan dari Kita Semua Pintar Saham. Nah, buat yang mau belajar mengenai technical analysis dan flow analysis seperti yang saya bahas di SKS Basah Telkom ini, kamu bisa join komunitas ini dengan link yang ada di deskripsi sekarang juga. Karena lagi ada promo cashback sebesar 58%. Lumayan banget. Awalnya kita cuma limit 3 hari aja nih dibukanya pendaftaran buat
promonya, tapi tim kita sepaham, setuju untuk memperpanjang promo cashback tersebut untuk kamu. Jadi jangan sampai kelewatan promo tersebut, karena di komunitas kita sepaham ini, kita juga bakal share insight saham-saham yang menarik untuk ditradingkan. Jadi saya tunggu kamu untuk trading bareng di kita sepaham ya. Jadi setelah kita basah-basahan Telkom, menurut kamu apakah buy atau bye-bye? Coba kita ngobrol yuk di kolom komentar. Kalau kamu punya analisis lain terhadap saham Telkom juga boleh di-share di komen ya. Sekali lagi, disclaimer on, do your own research and trade wisely. Nah, kalau kamu mau bisa analisis mandiri seperti tadi, kamu bisa belajar semuanya ada di playlist kelas trading SKS di sebelah sini. Semuanya lengkap dan gratis. Like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Silahkan tulis di komen, next kita basah-basahan apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk curi ilmu trading lainnya di sini dan di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Be a Smart Trader. Salam cuan. Ciao.